Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dokter Kaniati Amalia MPD dan juga teman-teman yang sedang berbahagia. Eh, Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai analisis kesiapan perubahan. Baik, dari kelompok 9 kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Anggi Putri Patricia Bran, saya sendiri dengan NIM 078. Yang kedua Rifatul Mahfudo dengan NIM 065. Dan yang terakhir ada Vita Nur Alifa dengan NIM 070. Baik, pada analis perubahan kali ini kami menjelaskan mengenai 3 pembahasan. Yang pertama, gap analysis, yang kedua, stakeholder analysis, dan yang terakhir, force field analysis. Baik, yang pertama, menurut Anissa tahun 2020, gap analysis ini merupakan analisis kesenjangan yang merupakan suatu proses yang biasanya digunakan untuk membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja yang diharapkan di masa depan. Nah, gap analysis ini sendiri adalah bagian dari metode Importance Performance Analysis (IPI) yang digunakan oleh Martilla dan James pada tahun 1977 untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas peningkatan jasa. Nah, menurut Irawan sendiri, dalam artikel BINUS tahun 2014, menjelaskan bahwa gap positif diperoleh dari skor persepsi lebih besar dari skor harapan. Sedangkan jika skor harapan lebih besar daripada skor persepsi, maka akan diperoleh gap negatif. Apabila perolehan total gap positif, maka pelanggan dianggap sangat puas terhadap pelayanan perusahaan tersebut. Namun, jika gap yang diperoleh adalah gap negatif, maka pelanggan dinyatakan kurang atau tidak puas terhadap pelayanan suatu perusahaan. Ira juga menyatakan bahwa biasanya perusahaan dengan tingkat pelayanan yang baik memiliki gap yang semakin kecil. Baik, langkah-langkah berikutnya adalah langkah-langkah melakukan gap analisis. Yang pertama yakni mengumpulkan data, lalu yang kedua mengidentifikasi gap atau kesenjangan, lalu yang ketiga mengidentifikasi akar penyebab gap, lalu yang keempat mengidentifikasi solusi, dan yang terakhir mengimplementasi dan pengendalian solusi. Baik, sebelum memasuki ke alat gap, gap analisis ini memiliki manfaat tersendiri, yakni yang pertama, membantu merancang strategi untuk masa yang akan datang. Yang kedua, membantu mengidentifikasi akar permasalahan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, membantu mencarikan solusi dari suatu permasalahan yang sedang terjadi. Nah, permasalahan itu biasanya diselesaikan melalui alat gap analis ini. Jadi alat gap dari analisis ini ada 3. Yang pertama yakni analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini biasanya menilai kekuatan, kelemahan, dan peluang individu terhadap individu lainnya. Jadi gap analisis itu juga bisa dilihat melalui analisis SWOT itu tadi. Lalu yang kedua yakni fishbone diagram. Mungkin teman-teman juga tahu ya fishbone diagram itu seperti apa. Nah, fishbone diagram ini digunakan untuk menunjukkan sebab dan akibat dari suatu permasalahan yang sedang terjadi. Nah, biasanya diagram dari fishbone ini seperti tulang ikan yang nantinya ada duri-durinya yang nantinya terdapat beberapa karena. Dan karena yang mengakar itu tadi yang menunjukkan sebab dan akibat dari suatu permasalahan. Lalu yang terakhir yakni kerangka kerja McKinsey 7S.
Jadi alat ini berguna untuk menutup analisis dan mengembangkan rencana untuk menutup kesenjangan. Jadi kesenjangan yang terjadi, gap yang terjadi itu ditutup oleh alat ini. Nah, alat ini dapat membantu menganalisis potensi, keadaan masa depan, dan keadaan sekarang. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kesenjangan itu kan karena adanya gap antara eh, yang sudah terjadi yang saat ini dengan yang masa depan. Nah, kerangka kerja McKinsey ini bisa em, melacak apa ya, mengindikasi apa yang terjadi, potensi-potensi apa yang akan dikeluarkan atau yang akan terjadi dari masa depan untuk menganalisis potensi di masa sekarang gitu. Baik, untuk stakeholder analysis mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang kedua adalah stakeholder analysis. Jadi, stakeholder analysis atau analisis pemangku kepentingan merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang individu atau kelompok atau pelaku di dalam suatu organisasi yang memiliki kepentingan terkait dengan proyek perubahan. Nah, tujuannya adalah untuk memahami siapa mereka, apa yang mereka harapkan, bagaimana perasaan mereka, serta dampak dan keterlibatan mereka dalam perubahan tersebut. Nah, analisis pemangku kepentingan penting untuk manajemen perubahan karena membantu menyelaraskan visi dan tujuan perubahan dengan kepentingan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Hal ini membantu mengidentifikasi dan mengelola dukungan atau penolakan terhadap perubahan serta menyediakan strategi untuk melibatkan dan berkomunikasi dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Next. Nah, kemudian terdapat langkah-langkah analisis pemangku kepentingan atau stakeholder analysis. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan melalui berbagai sumber informasi seperti dokumen proyek, survei, dan wawancara. Ini mencakup individu, kelompok, atau organisasi yang secara langsung atau tidak langsung akan terpengaruh oleh atau dapat mempengaruhi pelaksanaan atau hasilnya. Kemudian yang kedua, menganalisis kepentingan dan pengaruh mereka. Ini melibatkan memahami apa yang mereka harapkan atau yang mereka inginkan dari proyek perubahan tersebut, serta mengukur sejauh mana mereka dapat mempengaruhi atau terpengaruh olehnya. Yang ketiga, setelah memahami kepentingan dan pengaruh setiap pemangku kepentingan, langkah selanjutnya itu menentukan prioritas mereka. Ini dapat dilakukan berdasarkan kriteria seperti tingkat kepentingan mereka terhadap proyek, tingkat pengaruh yang mereka miliki, atau faktor lain yang relevan. Ditentukan prioritas pemangku kepentingan berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perubahan menggunakan berbagai teknik seperti lokakarya dan sesi umpan balik. Next. Kemudian terdapat praktik terbaik dalam analisis pemangku kepentingan dalam manajemen perubahan yang meliputi memulai proses sejak dini dan memperbarui informasi secara berkala. Yang kedua, libatkan tim perubahan dan pemangku kepentingan dalam proses analisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, pastikan transparansi dan etika dalam pengumpulan dan penggunaan informasi pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, gunakan hasilnya untuk memperbaiki perencanaan dan implementasi perubahan. Nah, tantangan dan keterbatasan dalam analisis pemangku kepentingan dalam manajemen perubahan itu juga meliputi kesulitan dalam mengidentifikasi dan mencapai seluruh pemangku kepentingan terkait, ketidakakuratan dan ketidaklengkapan data, bias dalam analisis atau interpretasi, kompleksitas dalam dinamika hubungan, penolakan dari beberapa pemangku kepentingan, dan konflik antar kepentingan. Semua tantangan ini dapat mempengaruhi keberhasilan analisis pemangku kepentingan atau stakeholder analisis dan implementasi perubahan. Kemudian, next, untuk analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya yaitu terkait four first analysis. Nah, four first analysis ini adalah analisis medan kekuatan, yang mana sebuah metode analisis yang dikembangkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1950 untuk memahami mengapa sih perubahan itu terjadi dan juga mengapa perubahan itu bertahan dalam suatu situasi dengan menggunakan faktor pendorong atau driving forces dan juga faktor-faktor lainnya yaitu faktor penghambat atau restraining forces yang mana kedua faktor itu dapat mempengaruhi terjadinya sebuah perubahan. Dari kedua faktor ini nantinya akan dianalisis mana sih yang lebih kuat untuk terjadinya suatu kesiapan dalam suatu perubahan di organisasi itu, ya, apakah suatu faktor yang pendorongnya atau faktor yang sebagai penghambat dari suatu perubahan. Next slide. Nah, untuk langkah-langkah dari force field analysis ini yaitu yang pertama adalah tentunya mengidentifikasi situasi dan juga masalah yang ingin diubah. Jadi sebelumnya pasti langkah pertama itu mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diubah dari perubahan itu sendiri. Yang kedua mengidentifikasi adanya faktor dari faktor pendorong dari perubahan seperti faktor eksternal, adanya kebutuhan, tuntutan, dan juga lain-lain. Lalu yang ketiga itu mengidentifikasi faktor penghambatnya atau restraining forces. Dari kedua faktor itu akan dianalisis dan diberi suatu bobot. Mana sih yang lebih bobotnya itu lebih berat antara faktor pendorongnya atau faktor penghambatnya. Jika faktor pendorong itu lebih kuat, maka bisa terjadi sebuah perubahan di dalam suatu organisasi tersebut. Namun jika beberapa faktor penghambatnya ini lebih kuat skornya, maka bisa dipastikan juga bahwa suatu perubahan itu tidak akan dilakukan karena adanya penghambat dari sebuah perubahan. Lalu yang keempat yaitu menganalisis faktor. Untuk merumuskan strategi dari perubahan. Nah, dari skor yang dianalisis tadi, dari skor yang sudah diidentifikasi, maka dapat dianalisis itu dari skornya, akan dianalisis strategi apa sih yang akan ditentukan untuk kedepannya bagi sebuah organisasi. Apakah tetap dilanjutkan untuk perubahan karena faktor pendorongnya lebih kuat, atau tetap hanya perubahan tapi hanya sedikit karena terganggu oleh faktor-faktor penghambatnya. Oke, next slide. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.